Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahri Siregar dengan NIM 2022-11061. Di sini saya akan memaparkan tentang Fuji Inference System dengan pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuji. Nah, di sini terdapat definisi Fuji Inference System, yang dimana Fuji Inference System ini adalah metode yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan logika Fuji. FIS atau Fuji Inference System ini mengolah input yang tidak pasti atau tidak jelas dengan menghasilkan output yang juga Fuji. Sistem inferensi Fuji memiliki 3 langkah utama, yaitu fujifikasi, pemrosesan atau operasi, dan defujifikasi. Komponen utamanya yaitu ada 4. Yang pertama, fujification, yaitu untuk memproses mengubah nilai crisp atau tepat menjadi nilai Fuji. Selanjutnya ada rules based, yang dimana kumpulan aturan Fuji yang menghubungkan input dengan output. Juga ada inference engine, yang dimana proses yang menerapkan aturan untuk menghasilkan output Fuji. Juga ada defujification, yang dimana proses mengubah output Fuji menjadi nilai crisp. Selanjutnya ada mengapa kita menggunakan FIS, yang dimana ketidakpastian. FIS dapat menangani data yang tidak pasti dan ambigu yang sering terjadi dalam situasi dunia nyata. Kemudian yang kedua sederhana, yaitu untuk memudahkan pemodelan sistem yang kompleks dengan menggunakan bahasa alami. Juga ada fleksibilitas yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kontrol, pengenalan pola, dan pengambil keputusan. Selanjutnya ada mendekati cara berpikir manusia, yaitu FIS meniru cara manusia berpikir dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya ada proses Fuji Inference, yang dimana fujification mengubah input crisp menjadi Fuji dengan menggunakan fungsi keanggotaan. Selanjutnya ada aplikasi aturan, yaitu menerapkan aturan Fuji untuk menghasilkan output Fuji berdasarkan input yang telah difujifikasi. Selanjutnya ada agregasi, yaitu untuk menggabungkan semua output Fuji dari aturan yang berbeda untuk mendapatkan satu output Fuji. Selanjutnya ada defujification, yang mana untuk mengubah output Fuji menjadi nilai scripts yang digunakan dalam aplikasi nyata. Kemudian ada contoh kasus Fuji Inference System. Kasusnya itu sistem kontrol suhu ruangan, yang dimana input suhu ruangan crisp, outputnya kecepatan kipas Fuji. Aturannya itu jika suhu rendah maka kecepatan kipas rendah. Juga jika suhu sedang maka kecepatan kipas itu juga sedang. Begitu juga dengan suhu tinggi, maka jika suhu tinggi maka kecepatan kipas juga akan tinggi. Selanjutnya di sini ada fujification, yang dimana definisi fujification adalah proses untuk mengubah nilai crisp atau nilai yang pasti dan terukur menjadi nilai Fuji, yang mana nilai yang memiliki derajat keanggotaan dalam himpunan Fuji. Proses ini penting karena banyak sistem nyata yang tidak dapat diwakili dengan nilai yang pasti, melainkan lebih baik dengan nilai yang memiliki ketidakpastian fujification. Suhu rendah seperti 0,2, suhu sedang 0,8, suhu tinggi 0,0. Selanjutnya ada aplikasi aturan, yang dimana aturan 1, jika suhu rendah 0,2, kecepatan kipas rendah juga sama dengan 0,2. Jika aturan 2, suhu sedang 0,8, maka kecepatan kipas juga sedang 0,8. Aturan 3 itu jika suhu tinggi 0,0, kecepatan kipas tinggi 0,0. Untuk agregasinya yaitu output Fuji, kecepatan kipas rendah 0,2, kecepatan kipas sedang 0,8, kecepatan kipas tinggi 0,0. Untuk defujification, metode defujifikasi centroid, hasil defujifikasi yaitu kecepatan kipas sama dengan 60% crisp. Nah, ini untuk penjelasan dari blok diagramnya. Pertama ada input crisp seperti suhu, dia akan masuk ke fujification atau fungsi keanggotaan. Selanjutnya dia akan masuk ke rule based dan inference engine. Lanjut ke output crisp seperti contohnya kecepatan. Jadi dia akan mendeteksi suhu. Jika suhu kecil atau lambat, dia akan, jika suhu panas dia akan cepat, jika suhu dingin dia akan menyesuaikan gitu. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu Fuji Inference System adalah alat yang kuat untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Juga contoh kasus suhu menunjukkan bagaimana FIS ini dapat diterapkan dalam dunia situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita menggunakan sistem FIS ini. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai kebutuhan kita atau sesuai yang kita inginkan. Oke, sekian dari pemaparan tentang Fuji Inference System ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.